Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Dan hari ini kita masuk di dalam seri yang ke-69, di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah tentang seorang nabi yang bernama Obadja. Dalam bahasa Ibrani memiliki arti yaitu abdi Yahweh atau pemuja Yahweh atau penyembah Allah. Dan jika kita melihat di dalam perjanjian lama, ada paling sedikit 12 orang laki-laki yang bernama Obadja. Salah satunya adalah pelayan atau kepala istana Raja Ahab dari Israel dalam satu raja-raja, lalu seorang keturunan Daud dalam satu Tawarikh 3, seorang kepala suku dari Israhya, satu Tawarikh 7, seorang keturunan Saul, satu Tawarikh 8 ayat 38, seorang Lewi yang sama dengan Abda, dan penunggu gerbang bait Allah ada di dalam Nehemia, seorang pahlawan orang Gad yang mengikuti Daud di Siklak, satu Tawarikh 12 ayat 9. Ada juga seseorang dari suku Sebulon, satu Tawarikh 27. Juga seorang pembesar yang disuruh oleh Raja Yosafat mengajarkan Taurat Tuhan di kota-kota Yehuda dalam 2 Tawarikh 17. Ada juga seorang Lewi yang memandiri pekerjaan untuk perbaikan bait Allah pada masa Yosia dalam 2 Tawarikh 34 ayat 12, dan seorang pemimpin Israel yang kembali dari Babel ke Yerusalem bersama dengan Esra dalam kitab Esra, dan seorang imam yang menyegel perjanjian dengan Nehemia dalam Nehemia. Nah, yang kita bahas hari ini adalah seorang nabi dari Yehuda, di mana dia adalah penulis dari kitab Obadja. Nah, kita akan melihat bahwa memang Nabi Obadja ini adalah salah seorang dari nabi-nabi kecil, di mana diakui sebagai penulis kitab yang paling singkat dalam perjanjian lama, yaitu kitab Obadja yang terdiri dari 21 ayat dalam satu pasal saja. Dalam Obadja 1 ayat 1, penglihatan Obadja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Nah, kita akan masuk di dalam bagian kedua, bagaimana kisah dan perjalanan hidup Obadja. Di sini kita melihat bahwa Obadja adalah seorang Edom yang kemudian memeluk agama Yahudi. Diperkirakan ia adalah orang Edom yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuat bagi bangsanya, yaitu bagi bangsa Edom. Dan jelas di dalam panggilannya sebagai seorang nabi adalah untuk menyuarakan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi umatnya. Dan ada dua perkiraan waktu penulisan kitab Obadja sendiri. Diperkirakan yang pertama ditulis pada masa penghancuran Yerusalem oleh bangsa Filistin dan Arab. Diperkirakan antara tahun 848 atau sampai dengan 840 sebelum Masehi.
Tetapi jika kita membaca dalam beberapa kitab, sebetulnya penulisan kitab Obadja ini lebih dekat ke tahun 586 atau 587 sebelum Masehi. Jadi kitab ini ditulis sesudah kota Yerusalem itu jatuh. Dan kita melihat dalam kitab Esra 4 ayat 45 juga menunjukkan bahwa bangsa Edom itu membakar tempat ibadah orang Yehuda ketika bangsa Kasdim menyerang bangsa Yehuda. Nah, di sini kita akan melihat bahwa kitab Obadja adalah sebuah kitab yang menceritakan relasi Israel dengan Edom mengenai hari Tuhan. Dan secara garis besar memang kitab Obadja ini menyampaikan pesan, yaitu pembalasan Allah kepada bangsa Edom dan atas apa yang mereka telah lakukan kepada bangsa Yehuda. Dan seperti tema-tema dalam kitab nabi-nabi lainnya, maka penghukuman Allah terjadi bagi musuh-musuh Israel, hari Tuhan kerajaan Allah dan Sion atau kepemilikan tanah Israel, dan hukuman pembalasan dari Allah sendiri. Nah, jadi tema utama dalam kitab yang singkat ini adalah pembalasan kepada bangsa Edom, dan ini juga tertulis dalam kitab Amos, Yesaya, Yeremia, dan Yeskiel. Memang ini merupakan kitab yang terpendek dalam perjanjian lama, tapi secara umum kitab Obadja ini dibagi jadi dua bagian. Yang pertama pada ayat 1 sampai 17, di mana pada ayat 1 sampai 17 ini membahas mengenai penghakiman Tuhan terhadap Edom, di mana Edom digunakan sebagai contoh kegagalan untuk mewujudkan cinta kasih kepada sesama pada masa-masa kesusahan, yaitu terus dalam Obadja 1 ayat 1 sampai 17. Nah, kita akan baca 2 ayat saja dalam Obadja 1 ayat 8 dan 9. Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Ayat 9, juga para pahlawanmu, hai teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Ini bagian pertama dari kitab Obadja. Lalu bagian kedua itu berbicara mengenai keselamatan bagi bangsa Israel dan Sion, dan kemenangan akhir Israel dinyatakan dalam suatu penglihatan tentang masa depan, tertulis dalam Obadja 1 ayat 18 sampai 21. Kita akan baca dalam Obadja 1 ayat 17 dan 18 saja. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Jadi secara garis besar kitab Obadja dibagi dua, dan memang tulisan yang tertulis dalam kitab Obadja itu bertujuan untuk mengatakan bahwa Allah tidak melupakan umat Israel. Obadja hendak meyakinkan bangsa Israel bahwa Tuhan akan memperbaiki segala keadaan mereka. Tuhan akan menyatukan kembali bangsa Israel dan menepati apa yang pernah ia janjikan mengenai kepemilikan tanah Israel. Ini kita akan baca dalam Obadja 1 ayat 20 dan 21. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat, dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Ayat 21, penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Kisah Obadja memang singkat, tapi Obadja menjadi seorang nabi yang dipanggil dan dipilih Allah untuk menyampaikan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan terhadap bangsa Edom dan terhadap bangsa Israel. Di sini kita akan melihat satu keteladanan dari seorang nabi kecil yang dipanggil oleh Tuhan dan terlihat dalam ketaatan, keberanian, kesungguhan, dan kesetiaan untuk mengabarkan janji Tuhan ini. Dan Nabi Obadja juga memiliki satu kedekatan dengan Tuhan yang luar biasa, sehingga dia mendapatkan wahyu dan pernyataan Allah dalam hidupnya, dan
termasuk dalam penulis kitab nabi-nabi kecil. Dan ini yang menjadi keteladan Obadja buat kita semua hari ini. Meskipun kita juga orang kecil, dalam tanda petik adalah tidak memiliki jabatan tinggi atau tidak memiliki kekuasaan apapun, tapi Tuhan juga bisa memakai kita. Asalkan kita taat, kita setia, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan melakukan kebenaran dengan berani, dengan kesungguhan hati, maka Tuhan pun akan memakai kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi sekeliling kita. Itulah keteladanan Obadja buat kita semua, dan hari ini kita bisa berkata bahwa Obadja adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.